Halo Modern Lover, welcome back to Dims and Ojan channel. Nah, sebelum kita mulai videonya, yuk kita like and subscribe dan juga loncengnya ya, jangan lupa ditekan. Halo Parrot Lovers, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan memberikan tutorial video melatih parrot buka papan. Nah, ini dia tahap yang pertama, yaitu ta'aruf atau perkenalan. Perkenalan di sini berarti memperkenalkan mainannya dengan si burung ya. Ya, dengan cara di sini saya memberikan makanan atau menyembunyikan makanan kesukaan dia. Di sini kita pakai kuaci sebagai rewardnya. Nah, jadi di sini dia membuka itu hanya sekedar bagaimana caranya dia bisa dapat makan. Nah, dan kadang ada kasus beberapa parrot atau burung itu takut dengan mainan baru. Maka dari itu harus ta'aruf dulu ya, perkenalan dulu dengan cara kita taruh beberapa makanan kesukaannya di sekitar di sekitar mainan yang baru. Nah, ini salah satu contohnya, makanannya saya umpetin ya, saya taruh umpetin di bawah. Nah, sekarang dicepetin dulu ya. Nah, oke, ini video dipercepat karena memang sedikit agak membosankan kalau ngelihat perkenalannya ya, karena di sini si burung cuman sekedar bukanya hanya untuk sekedar mengambil makanan saja. Jadi setelah dia tahu, oh caranya diangkat di bawah sini tuh ada makanan loh. Nah, jadi yaitu yang pertama, memang itu juga yang pengen kita kenalin kepada si burung, gimana caranya dia bisa dapat makanan dengan cara membuka papannya. Ya, tadi kalian lihat di sini ada yang dia cuman masukin kepalanya aja dapat makanan tanpa mengangkat papannya. Oke. Tahap yang kedua. Nah, tahap kedua di sini karena dia sudah mulai beradaptasi, sekarang kita mulai memberikan contoh nih. Nah, di sini dia sudah mencari, sudah mulai ngebuka untuk nyari mana makanannya ya. Tapi kok ternyata nggak ada, karena memang di sini makanannya sudah tidak kita taruh lagi. Nah, untuk tahap kedua di sini makanan kita kasih reward dari tangan. Ya, tapi bisa juga sih kalau mau tetap ditaruh, cuman tidak sebanyak seperti ketika adaptasi atau ketika sedang perkenalan tadi. Ya, tidak sebanyak ketika perkenalan, karena ketika di tahap adaptasi sini kita kurangi kuacinya atau makanan yang sebagai reward. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tuh, dia masih ngintip-ngintip di belakang. Bahkan ada yang mau diturunin lagi ya. Nah, ini karena dia masih bingung sebenarnya harus ngapain. Tapi paling tidak kita sudah tahu nih, si burung dia sudah lebih mudah lagi untuk membuka papannya. Oke, ini masuk di tahap adaptasi. Nah, tuh lihat tuh, langsung saya tutup lagi sengaja karena dia hanya memasukkan kepalanya saja untuk mencari kuaci. Maka dari itu langsung saya tutup lagi agar dia tidak mengingat gerakan itu. Oke, di sini kita udah bisa lihat sudah 2 papan dia buka. Nah, di papan ketiga di sini tidak. Nah, sampai ketiga dia buka, saya tidak memberikan kuaci sebagai reward ya. Karena di sini saya menginginkan, oh dia kaget ada suara anjing. Oke, ini tinggal papan yang terakhir. Kita arahkan, kita tunjuk, dia masih bingung. Nah, dan akhirnya pelan tapi pasti, set. Yeay, akhirnya kebuka juga semuanya. Dan di sini baru kita berikan reward untuk dia buka papan yang keempat. Dan di sini ada tahap yang ketiga. Caranya sama aja, kita cuma ulang-ulang terus sampai dia lancar. Dan di sini saya mencoba dari samping, tapi ternyata malah didorong sama dia. Nah, dari samping, kenapa saya usahakan dari samping? Karena kalau dari depan biasanya akan acak. Ya, dia bisa ngambil yang pojok, ntar yang tengah. Jadi terserah kembali kepada kalian ya, mau ngelatih kayak gimana. Kalau misalkan pengen sengaja biar dia buka papannya secara acak, maka bisa dipastikan dari depan itu ide yang bagus, karena dia akan ngacak jadinya. Tapi kalau misalkan ingin berurutan bukanya, kita bisa coba dari samping. Ya, walaupun ya nggak akan sepenuhnya sukses ya, kecuali si burung sudah lancar betul. Oke, tapi ini tetap kita usahakan dari samping. Dan di sini saya mulai dari sebelah kanan burung atau jatuhnya dari belakang tulisan ya. Jadi kalau misalkan dikasih tulisan ya kebukanya dari belakang. Jadi misalkan ada yang biasanya buka papan tulisannya I love you, maka yang keluar you love I. Ya hampir sama sih, tapi kebalik aja. Jadi kalau mau baca harus nunggu dulu nih kira-kira apa ya. Ya biar jadi kayak main tebak-tebakan gitu. Nah, ini yang terakhir jadi adalah di papan yang paling kiri bagi si burung atau di sebelah kanannya kita, karena saya dari belakang ya, depan-depanan kita.
Oke, itu tahap berikutnya. Kita ulang terus sampai lancar. Tinggal kita tutup lagi. Ya nanti dia akan buka lagi. Ya gitu-gitu aja terus pokoknya. Nah ini kalau bosen ya tuh, ada aja sih lagi latihan tiba-tiba si burung bosen ya, karena main ini lagi. Nah, jadi kabur dia. Ya nggak apa-apa, tapi pasti kalian akan menemukan suatu saat momen seperti ini ketika sedang melatih burung kesayangan kalian. Nah ya tinggal kita pancing lagi dengan makanannya, dan kemudian kita sambil tunggu, karena memang ngelatih trik ini butuh kesabaran juga ya, nggak jauh beda sama kayak ngelatih FF, cuma beda mental aja sih ya. Untuk FF mental ikhlasnya harus lebih dilatih lagi, tapi kalau untuk trik, oke, kesabaran yang lebih ditunggu. Oke, ini untuk tahap berikutnya lagi. Di sini kita coba terus, kita hajar terus lah pokoknya sampai dia makin lancar. Oke, ini kita coba lagi. Ini beda pandangan saja ya, saya pindahin kameranya. Kita lihat ini sebentar dari pandangan si burung ya, karena kan kalau dari tadi sebelumnya ketutupan sama tangan saya. Nah di sini lihat apa yang kita lakukan. Nah dia sampai bosan nungguin, kadang gigitin tangan saya, tapi kadang kita ngumpetin dan kita arahkan. Ya, kita arahkan papan mana sebenarnya sih yang mau dibuka sama si burung. Oke, ada ini dia tangan kita ya. Tangan kita ngumpetin makanannya, rewardnya. Karena di sini udah mulai bete, kayaknya dia udah mulai pusing. Kok nggak selesai latihannya ya? Tuh, dia udah puter-puter tapi jatuh lagi. Akhirnya nggak dapat makanan. Dan ketika sudah kebuka semuanya, baru dapat. Oke, ini tahap berikutnya lagi. Ya nggak ada tahap-tahap apa lagi sih, tinggal pelancarin saja. Dan sudah kita lihat ya, ini si burung semakin lancar, tinggal satu lagi dia langsung ngebuka. Pasti tetap aja ya, ketika latihan ada aja resikonya. Nah ini dia tuh masih nyari lagi tuh, nah kan malah dilewatin. Ya itulah momen ketika lagi latihan dia malah bete dan akhirnya udahlah, ngapain sih kita latihan. Tapi kita coba lagi aja, lihat tuh, kita mundurin lagi tuh dia malah kabur lagi. Nah kan, ya ada gangguan di situ karena ada sosok penampakan di belakang ya. Tapi untungnya dia sudah mulai ya udah cuek aja, udah biasa aja. Nah ini akhirnya saya pancing dengan taruh makanan di bawah seperti ketika lagi perkenalan. Nah ini udah mulai cuek, dia gonggongin bodoh amat pokoknya. Nah dia buka. Nah ini masih ngacak ya, karena kita bisa lihat karena dia buka dari depan, jadi itu pasti dia akan ngacak ya, karena dia bukanya dari depan. Tapi kalau misalkan ada yang sudah lancar sekali, bukanya dari depan, dan itu bisa berurut ya, jadi tergantung seberapa lama kalian latih si burung biar dia makin tahu dan makin lancar. Cuman ya kalau memang nggak bisa berurutan ya nggak masalah juga sih ya, yang penting mah bisa ngebuka semuanya. Oke, ini udah 4-4-nya kebuka dan kita coba lagi nih ya. Oke, ini tes terakhir kita tes lagi sedikit lebih zoom ya, dengan sedikit bantuan juga, tetap kita bantu untuk arahannya. Oke, dia ternyata buka dari nomor 3. Kemudian yang mana lagi nih? Iya, nomor 2, nomor 1, dan terakhir. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa.